sebelah kita yang ada pada saat pagi hari ini. Mari kita datang kepada Tuhan dengan segenap kerinduan kita, dengan hati yang tulus kita mau datang kepada Tuhan. Mari jemaat kita semua bangkit berdiri. Kita datang pada Tuhan. Kita hadirkan kehadiran Tuhan pada saat pagi hari ini. Kita sembah Tuhan. Ya, Tuhan Yesus begitu baik. Tuhan Yesus sangat baik dalam hidup kita. Sehingga Tuhan mari memberikan kita kesempatan. Kita hargakan kesempatan itu, kita pergunakan kesempatannya dengan baik-baik. Sembah Tuhan. Haleluya. Yesus, terima kasih. Mari buka mulut saudara. Hargakan kehadiran Tuhan pada saat pagi hari ini. Yesus, terima kasih. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya. Engkau baik Tuhan. Engkau sungguh baik Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh Yesus, terima kasih. Engkau baik. Haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Haleluya Tuhan. Mari saudara kita tundukkan kepala kita. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, Bapa yang kami kenal, Bapa yang kami sembah hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur kami Tuhan, sebab hanya oleh kasih kemurahan-Mu sehingga kami boleh ada tempat ini. Kami mau pergunakan kesempatan ini Tuhan, untuk kami datang sujud di bawah kaki-Mu. Mari Tuhan layakkan kami Tuhan, untuk kami boleh masuk ke dalam hadirat-Mu, masuk ke dalam rumah Roh Kudus-Mu Tuhan. Sebab Engkau adalah Allah kami yang kudus. Memberkati kami, Engkau menilik kami setiap kami yang datang pada saat pagi hari ini Tuhan. Engkau tahu apa keperluan kami, apa kebutuhan kami Tuhan. Kami mau letakkan itu di tempat ini Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Sebab kami yakin dan percaya saat Engkau datang tempat ini, mujizat Tuhan, Engkau boleh menjamah kami, sehingga kami boleh pulang, boleh membawa damai sejahtera sukacita yang daripada Engkau. Terima kasih Tuhan, berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu yang boleh ada tempat ini. Haleluya. Mari masuk ruang Maha Kudus dengan hati kita yang tulus. Sebab Tuhan Yesus yang kudus, yang layak untuk kita puji, kita sembah. Haleluya, haleluya Yesus. Haleluya. Katakan kami masuk ruang Maha Kudus-Mu Tuhan. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Kami mau masuk dengan hati kami yang tulus. Masuk dengan hatiku. Kami mau menyembah-Mu. Sekali lagi katakan ku masuk.
kami yang tulus masuk dengan hati tulus. Kami mau menyembah-Mu, menyembah yang paling kuat. katakan kami menyembah-Mu. Ku Prabu, kami mau sembah Tuhan. Amin. Kami menyembah, ku Prabu, kami mau sembahkan, ku sembah. Katakan Yesus kudus, Engkau kudus Tuhan. Tuhan, sebab nama Tuhan kudus, sebab namamu kudus, Engkau kudus. Tuhan, kami mau menyembah-Mu. Ku menyembah-Mu, kami sembah-Mu. Ku sembah-Mu, kami menyembah-Mu. Haleluya, kami sembah-Mu. Terima kasih. Sebab namamu kudus, Engkau kudus Tuhan. Haleluya, Tuhan, sebab namamu kudus, sebab namamu kudus, Engkau kudus, Tuhan. Mari masuk lebih dalam lagi. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah Anak Domba. Kami masuk ruang Maha Kudus Tuhan. masuk dengan Hati tulus kami mau menyembah-Mu. menyembah yang paling. Kami sembah-Mu. Ku menyembah-Mu, kami sembah-Mu. Ku sembah-Mu, kami menyembah. Ku menyembah-Mu, kami sembah-Mu. Ku sembah-Mu, sebab namamu kudus, Engkau kudus. Haleluya, Tuhan, sebab namamu kudus, sebab namamu kudus, Tuhan. Sekali lagi katakan, kami mau menyembah-Mu Tuhan. Ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, kami menyembah. Ku menyembah-Mu,
Shalom. Haleluya. Haleluya. Puji nama Tuhan. Kita bersyukur pada Tuhan karena kasih Tuhan kita boleh dikumpulkan di tempat ini. Amin. Kita mau sambut Tuhan sebab hari ini adalah hari yang dijadikan Tuhan. Ada pelepasan. Amin. Biar Roh Kudus boleh tercurah di tempat ini. Katakan Roh Kudus tercurah di tempat ini. Amin. Katakan Roh Kudus. Roh Kudus tercurah. Amin. Roh Kudus boleh tercurah tempat ini. Yang ajaib memulihkan umat. Katakan Roh Kudus. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan. Katakan hari ini harinya Tuhan. Hari inilah harinya Tuhan. Saat pembebasan belenggu dosa sudah dipatahkan oleh Tuhan. Belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak, mari bersorak. Katakan Roh Kudus. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapan Tuhan memulihkan umatnya. Katakan Roh Kudus. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya. Kita boleh dibangkitkan Tuhan. Lihatnya, katakan hari ininya harinya Tuhan. Hari inilah harinya Tuhan. Pembebasan tiba. Pembebasan tiba. Belenggu dosa dikatakan. Mari bersorak bagi Tuhan. Bersorak bagi Dia. Anggur baru tercurah. Umatnya dengan sukacita. Oh, minyak Tuhan yang baru tercurah. Urapi umatnya, nyata kuasanya Roh Kudus. Haleluya. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umat. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan. Haleluya. Katakan hari ini harinya Tuhan. Hari inilah Tuhan, kita dibebaskan. Haleluya. Belenggu dosa telah dikatakan. Kita bersorak, mari bagi Dia. Anggur baru tercurah. Umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah. Urapi umatnya, nyata kuasanya. Amin. Puji nama Tuhan, saudara. Pujian tadi mengatakan anggur baru tercurah, tapi saya masih melihat ada yang memercikkan. Biar anggur Tuhan benar-benar tercurah. Amin. Mari saudara, kasihkan, curahkan ke kanan kiri saudara. Anggur baru tercurah. Hei, berikan kanan kiri saudara. Cita, minyak baru tercurah. Urapi umatnya, nyata kuasanya. Beri kanan kiri. Anggur baru tercurah.
Biar kuasa Tuhan boleh nyata tempat ini, amin. Amin. Silakan duduk saudara. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan yang pertama. Penjalan kantong kolektor bisa maju ke depan. Kita akan angkat satu pujian. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, haleluya. Dia bangkit, haleluya. Dia hidup, haleluya. Dia naik, Roh Kudus turun. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, haleluya. Dia bangkit, haleluya. Dia hidup, haleluya. Dia naik, Roh Kudus turun. Haleluya, haleluya. Dia bangkit, haleluya. Dia hidup, haleluya. Dia naik, Roh Kudus turun. Ada kuasa dalam darah domba. Mari jemaat kita semua bangkit berdiri. Dalam darah anak domba. Ada kuasa dalam darah domba Allah. Ada kuasa dalam darah anak domba. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus, ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, ada amin. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, iblis. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan ada kemenangan. Katakan ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, haleluya. Dia bangkit, haleluya. Dia hidup, haleluya. Dia naik, Roh Kudus turun. Haleluya, haleluya. Dia bangkit, haleluya. Dia hidup, haleluya. Dia naik, Roh Kudus turun. Puji nama Tuhan saudara. Dan Roh Kudus boleh turun tempat ini, amin. Sebab hanya bersama Tuhan kita boleh melalui kemenangan satu ke kemenangan yang lain. Terima kasih Tuhan. Mari saudara, kita persiapkan hati kita untuk kita menerima firman Tuhan. Engkau Tuhan pemilik kehidupan kami Bapa. Sebab hanya Engkau satu-satunya Tuhan yang bisa menyelamatkan kami. Engkau penulis skenario yang terbaik dalam hidup kami Tuhan.
bersyukur punya Allah seperti Engkau. Sebab di saat kami binasa, kami harusnya jatuh ke dalam maut, Engkau Tuhan datang, tak pernah meninggalkan kami. Sebab di dalam nama Yesus ada mukjizat dan pelepasan. Dan di dalam nama Yesus kita boleh mendapat jawaban, harapan, dan kepastian. Mari saudara kita datang pada Tuhan. Katakan saat tiada jalan. Saat tiada jalan. Terima kasih Tuhan. Hadapi persoalan. Engkau ada di sana Tuhan. Yesus memberi kami jawaban. Haleluya. Dan memberiku jawaban. Pahitnya kenyataan dan tak mampu bertahan. Yesus ada di sana dan memberiku jawaban. Hanya nama Yesus, ya nama hanya nama Yesus, hanya nama hanya nama Yesus, Yesus berikan ku pengharapan. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus berikan ku kepastian. Katakan saat tiada jalan. Hadapi persoalan. Yesus ada di sana dan memberiku jawaban.
Bapa Surgawi, patut kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu Bapa. Begitu besar kemurahan anugerah, kasih setia, pertolongan dan penyertaan-Mu dalam hidup kami. Begitu luar biasa pemeliharaan dari hari ke hari dalam hidup kami. Saat ini kami boleh bernapas, kami hidup, kami bergerak, ini karena Tuhan yang selalu menyertai kami, yang tidak pernah membiarkan dan meninggalkan kami. Itu sebabnya pagi ini kami datang menghadap hadirat-Mu untuk mengucap syukur kepadamu, membalas cinta kasih Tuhan dengan menaikkan pujian dan penyembahan kepadamu Bapa. Bapa Surgawi, tiba saatnya kami akan menerima kebenaran firman Allah. Karena itulah yang menjadi kebutuhan kami, menjadi jawaban kami, tuntunan hidup yang pasti. Kami mempersiapkan hidup kami untuk menerima kebenaran firman Allah. Roh Kudus mengurapi kami, seluruh jemaat yang hadir saat hari ini Tuhan, dan memberikan pencerahan dan pemahaman akan firman Allah. Urapi hamba-Mu dan berkati firman-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih kami menerima firman Allah dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Haleluya. Semua baik, semua sehat, puji Tuhan. Ya, mungkin ada yang kurang sehat, tetapi jadilah seperti perkataanmu, jawabanmu. Saudara, amin berarti benar, saya percaya. Ya, Tuhan memberikan jawaban dalam setiap persoalan kita pada saat pagi hari ini. Baiklah saudaraku, kasih waktu yang sangat singkat ini kita pakai sebaik-baiknya untuk menerima berkat firman Allah maupun perjamuan kudus. Puji Tuhan, kita akan menerima kehadiran Tuhan melalui firman Allah yang terambil dari kitab Lukas, Injil Lukas pasal yang kedua. Injil Lukas pasal yang kedua ayat 25 sampai 32. Injil Lukas pasal 2 ayat 25 sampai 32. Firman Allah berbicara mengenai sikap menanti janji Tuhan. Mari kita baca bersama-sama ayat ini. Lukas pasal 2 ayat 25 sampai 32. Sudah ketemu semua? 2, 3. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat. Ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah, katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Haleluya. Puji Tuhan. Dakun kasih dalam Yesus Kristus, ayat ini biasanya dikhotbahkan di dalam peringatan atau hari raya Natal. Tapi pada pagi ini, saudara, ayat ini yaitu berlaku kapanpun saja, ya, dimanapun saja, dalam situasi apapun saja. Dalam firman Allah yang saya sampaikan hari ini, sikap menanti janji Allah, saudara. Dan kita telah baca tadi
Ya, dalam Lukas pasal 2 ayat 25 sampai 32. Saudara, janji apa yang Tuhan janjikan dalam hidup kita? Banyak sekali. Dari perjanjian lama dan perjanjian baru. Kurang lebih 32.500 janji Allah. Ya, tapi pada hari ini adalah janji khusus. Dalam pembacaan firman adalah janji khusus bagi umatnya. Di mana pada saat hari itu saudara, umat sedang menanti janji Allah. Dalam ayat tadi dikatakan siapa? Disebut siapa? Mereka menantikan yaitu Mesias. Kedatangan Mesias. Mereka sangat rindu. Ya, sangat rindu. Ya, untuk mendapatkan penggenapan akan janji Allah itu. Rindu akan datangnya Mesias. Sebab pada waktu itu, ya, bukannya Simeon yang menanti janji Allah datangnya Mesias, tetapi seluruh umat, khususnya umat Israel, umat pilihan Allah, mereka yang mendapatkan perjanjian khusus, ya, mereka juga menantikan janji ini. Nah, saudara kasih, di mana saudara mereka menanti bukan setahun 2 tahun, tapi bertahun-tahun mereka menanti janji itu. Tetapi kita harus yakin apabila Tuhan yang berjanji pasti digenapi. Amin. Lama atau cepat, saudara, janji Tuhan pasti digenapi. Kalau janji saya dan saudara sering belenjani, ya, sudah janjian, ditunggu kok enggak datang, oh lali. Gampang lali, tapi yang nunggu saudara. Berbicara tentang menanti adalah suatu pekerjaan yang menyenangkan. Menyenangkan. Saudara, saudara katakan menyusahkan, menjemukan, membosankan. Mengapa saudara? Untuk menanti janji Tuhan itu diperlukan namanya sabar, taat, dan tekun. Jadi kalau mereka bosan berarti tidak ada kesabaran, tidak ada ketekunan, tidak ada ketaatan. Saudara. Ya. Juga saudara kasih kurang iman, bahkan tidak ada iman. Firman Allah berkali-kali telah menyatakan bagaimana kalau Allah berjanji pasti digenapi. Amin. Janji Allah kepada Abraham untuk mendapatkan Ishak berapa tahun? Berapa tahun? Loh. Janji Allah kepada Abraham untuk mendapatkan Ishak, dia menunggu berapa tahun? 25 tahun. Saudara menunggu janji Tuhan sehari, 2 hari, 1 minggu sudah bosan tadi katakan. Ya. 25 tahun mereka menunggu janji Tuhan. Mengapa dia menunggu janji Tuhan? Dikatakan yaitu mereka sabar, mereka taat, mereka tekun saudara. Sebab dia percaya kalau Tuhan yang berjanji, Tuhan pasti menggenapi. Waktunya itu waktunya Tuhan, bukan waktu kita. Makanya perlu namanya kesabaran, perlu namanya iman, perlu namanya penyerahan saudara. Aku kasih sekali lagi, bukan hanya yaitu Simeon, tetapi banyak orang-orang lain juga menanti akan datangnya Mesias. Saudara, datangnya Mesias untuk apa? Mari kita baca di dalam Lukas, ya, Injil Lukas pasal yang keempat, ayat 18 dan 19. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberikan tahun rahmat Tuhan telah datang. Amin.
Inilah Mesias yang ditunggu-tunggu itu. Yang ditunggu-tunggu ya diantaranya adalah yaitu Simeon dalam pembacaan. Tapi banyak orang juga menunggu, saudaraku kasih. Ya. Pada waktu itu mereka setiap hari sebelum Mesias itu datang, mereka selalu mendengar kabar yang buruk, kabar yang menyedihkan, kabar yang membuat susah, membuat khawatir, membuat takut manusia, saudara. Seperti hari ini banyak kabar yang membuat takut, membuat tidak enak, saudara. Membuat sedih, membuat susah. Haleluya. Hari ini saudara dengar kabar apa? Bermacam-macam kabar yang saudara dengar. Tetapi pada pagi ini, saudaraku kasih, pagi ini ada kabar yang datang kepada saudara. Kabarnya adalah kabar baik. Kabar baik. Sesuatu yang baik, sesuatu yang indah, sesuatu yang manis, sesuatu yang kudus, mulia dan benar. Itu datangnya dari Tuhan. Dari surga turun ke bawah. Pada saat pagi ini datang kepada kita semuanya. Selanjutnya dalam ayat dikatakan pada kabar baik kepada siapa? Orang-orang miskin. Saudara. Miskin apa? Miskin kekudusan. Miskin kebenaran. Ya, miskin iman, miskin kasih, miskin pengharapan. Tadi dikatakan putus asa, bosan, dan seterusnya. Hari ini Tuhan datang kepada kita pagi hari ini. Tuhan akan memberikan pertolongan kepada saudara. Bahkan dikatakan yang akan Mesias itu datang untuk memberikan pembebasan bagi orang yang tertawan, terbelenggu oleh kuasa dosa, iblis dan maut. Dia akan memberikan kebebasan bagi kita semua. Dari rasa takut dan khawatir dibebaskan. Amin. Ada yang takut hari ini, ada yang khawatir hari ini, ada yang gelisah hari ini. Mesias datang untuk memberikan kebebasan bagi yang tertawan. Tertawan oleh dunia. Ya, tertawan oleh kuasa gelap. Ya, tertawan oleh ekonomi. Tertawan oleh keuangan. Ya, membelenggu hidup ini. Saudara, Tuhan datang memberikan kebebasan dan memberikan suatu penglihatan tentu bagi mereka yang tidak dapat melihat. Saudara kasih dalam Kristus, berarti Tuhan akan mencelikkan mata yang buta. Mata rohani orang Kristen itu apa, saudara? Iman. Berarti Tuhan akan mencelikkan iman-iman, memberikan pencerahan, iman dibukakan. Orang yang kurang iman, saudara masih mereka akan ketakutan. Yang tidak punya iman, saudara mereka akan tinggalkan Tuhan. Sehingga Tuhan datang untuk mencelikkan mata rohani kita. Sehingga kita hanya memandang Tuhan, berharap, bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, bukan dunia ini. Saudara akan kecewa, saudara. Selanjutnya bagi mereka yang tertindas, ditindas, akan dibebaskan oleh Tuhan, tertekan. Ya, dalam hidupnya Tuhan datang. Dan yang luar biasa dalam ayat yang terakhir tadi ini berbicara tentang tahun Yobel. Apa itu saudara? Ada pujiannya. Yang buta melihat, yang lumpuh berjalan, saudara. Mereka melompat. Amin. Tahun rahmat Tuhan telah datang. Inilah Mesias yang dijanjikan itu. Nah, saya kasih sekarang bagaimana harus kita untuk yaitu kita harus hidup bagaimana dalam menghadapi seperti ini, kita harus hidup bagaimana. Dalam ayat ini tadi dikatakan, saudaraku kasih ya, Simeon tetap setia kepada Tuhan. Ya, sambil menanti dengan iman, dengan kesabaran, dan ada satu kerinduan yang mendalam. Kerinduan yang mendalam akan kedatangan Mesias untuk tadi memberikan kelepasan yang sudah saya uraikan tadi. Memberikan kebebasan, memberikan kabar baik kepada kita semuanya, saudara. Nah, aku kasih dalam Kristus, ya,
Demikian pula bagi kita semuanya. Mesias sudah datang 2023 tahun yang lalu. Tapi biarpun begitu pun pada hari-hari ini saudara, kita hidup dalam akhir zaman. Hari-hari yang terakhir ini saudara, ya kita seharusnya tetap setia. Berharap akan kedatangan Kristus, kehadiran Kristus dalam hidup kita. Ya. Setiap hari, setiap saat saudara tetap rindu Tuhan hadir dalam hidup saudara. Dalam rumah tangga saudara, dalam keluarga saudara, dalam usaha saudara. Sehingga kalau di luar sana mereka menghadapi kesulitan, kesukaran, tapi saudara semua baik-baik dan lancar. Itu Tuhan hadir. Hadirkan Tuhan. Saudara rindu kehadiran Tuhan. Saudara kasih siapa yang setiap pagi sebelum bekerja berdoa terlebih dahulu menghadirkan Tuhan, angkat tangan. Yang lainnya? Apakah saudara rindu setiap hari saudara mengalami pembebasan, kelepasan, penebusan, dan penolongan? Inilah janji Tuhan dalam hidup kita. Bukan nanti Tuhan datang kali yang kedua, tetapi saudara kita harus merindukan kehadiran Mesias Kristus Yesus yang diurapi, dipilih oleh Tuhan setiap hari dalam hidup kita. Sehingga sudah boleh melihat bagaimana campur tangan Tuhan dalam hidup saudara. Ya, campur tangan Tuhan dalam hidup saudara. Tadi saya katakan kabar baik pada orang miskin, orang tawanan, yang mereka memberikan penglihatan, pembebasan. Tahun rahmat Tuhan telah datang saudara. Dan sekarang saudara kasih beberapa hal yang singkat saya sampaikan. Kita harus hidup bagaimana untuk mendapatkan itu tadi. Untuk mendapat pemeliharaan Tuhan, pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Mendapatkan janji Tuhan dalam hidup kita dan kita menikmati setiap hari. Yang pertama disebut nama Simeon. Simeon saudara. Nama itu di dalamnya mengandung suatu arti. Jadi kalau saudara memberi nama anak cucu saudara, tentu nama itu ya ada artinya. Dan nama itu juga akan mempengaruhi karakter, sifat orang itu. Makanya saudara, di sini ada nama Yudas Iskariot. Mengapa saudara tidak mau pakai nama Yudas Iskariot? Haleluya. Pengkhianat. Saudara tidak mau punya anak jadi pengkhianat, ya kan? Ada nama Yohanes, ada nama Daud. Karena dia ingin seperti tokoh-tokoh itu, ada nama Abraham. Tokoh orang beriman, saudara. Ini Simeon, saudara. Sekali lagi nama ada arti dan nama itu mempengaruhi karakter sifat seseorang, saudara. Arti Simeon adalah mendengarkan, ngerungokke, gatekke. Masih apa lagi? Mendengarkan, berarti Simeon ini adalah orang yang dengaran. Yang didengar suara Tuhan ada 3 suara, suara setan, suara Tuhan, dan suara manusia. Nah saudara kasih, jadilah Simeon-Simeon yang peka akan suara Tuhan. Suara Tuhan, mendengar suara Tuhan. Saudara. Firman Allah dalam perjanjian lama, Tuhan bersuara, berfirman, berucap dengan berbagai-bagai macam cara. Saudara kalau sudah baca Ibrani pasal 1 ayat 1 sampai 3, pada zaman dahulu, zaman perjanjian lama, Allah berfirman ya melalui nabi-nabi. Nabi mendapatkan pewahyuan, mendapatkan pengilhaman roh yang disampaikan kepada umat saudara. Itu nabi. Ya.
Demikian pula nabi-nabi mendapatkan firman Allah, yaitu melalui mimpi, melalui penglihatan, melalui intuisi suara hati. Saudara, siapa yang pernah mendengar suara Tuhan? Tolong angkat tangan. Tidak ada. Berarti pagi ini saudara tidak mendengar firman ya. Ini firman, suara Tuhan. Haleluya. Kita semua mendengar pagi ini, firman ini adalah suara Tuhan. Saya hanya dipercaya saja. Saya hanya sebagai corong. Tuhan untuk saya berbicara apa saja ya. Saya manut Tuhan, saudara. Kita mendengar suara Tuhan. Ya. Saudaraku kasih melalui firman Allah pada pagi ini. Nah, saudara sudah mendengar, semua punya telinga. Maaf, ada yang ceriping. Tahu ceriping? Apa itu? Ciri kupingi kurang bisa mendengar. Saudara, makanya saya pakai mic ini. Pas semua mendengar, haleluya. Mas Adi mendengar enggak suara saya? Jelas? Lah, jelas saudara, apalagi yang di depan ini. Mendengar suara Tuhan. Ini hal yang penting saudara. Buktinya apa? Tadi Tuhan berfirman kepada Simeon, engkau tidak akan mati sebelum engkau berjumpa dengan Mesias. Dia dengar. Ya, makanya dia menunggu. Dan dia percaya dia tidak akan mati sebelum berjumpa dengan Mesias. Dan ini percaya, dia mendengar, makanya dia menunggu, dia menanti janji Tuhan itu dengan setia, dengan tekun, dengan sabar, saudara. Menanti, mendengar suara itu. Nah, saudaraku kasih dalam ada pujian, dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu. Saudara yang hadir di sini sudah mendengar suara Tuhan. Haleluya. Yang tidak hadir dia tidak dengar. Dia dengar tapi dia tidak ngateke saudara. Tidak ada respon. Tuhan bersuara apa? Hendaklah kamu beribadah kepada Tuhan. Ingat, kuduskan hari Sabat. Iling hari Sabat. Kuduskan hari Sabat. 6 hari kamu bekerja. 1 hari kita beribadah. Itu suara Tuhan. Mendengarkan semua. Tapi mengapa banyak pada hari Sabat mereka keluyuran kemana-mana? Mereka rekreasi, mereka pesiar, mereka jalan-jalan, mereka cari angin katanya. Ya, sehingga pulang mereka masuk angin, saudara. Bukan angin surga, tapi angin tidak tahu dari mana tadi. Oh, dari sungai Berantas, saudara. Ya, oh dari bawah pohon itu, saudara. Nah, aku kasih dalam Kristus mendengar suara Tuhan. Pengkhotbah pasal 4 ayat 17. Pengkhotbah pasal 4 ayat 17. Pengkhotbah pasal 4 ayat 17. Jagalah langkahmu kalau engkau berjalan ke rumah Allah. Menghampiri untuk mendengar adalah lebih baik daripada persembahan korban yang dilakukan oleh orang-orang bodoh, karena mereka tidak tahu bahwa mereka berbuat jahat. Mendengar, bukan pasal 5, pasal 4 17. Ya. Saudara, dalam ayat tadi dikatakan jagalah langkahmu kalau engkau berjalan ke rumah Allah. Suruh jaga, berarti hati-hati, tidak sembarangan saudara. Ya. Langkah kita untuk ke rumah Allah, menghampiri Allah untuk mendengar lebih baik daripada persembahan dan korban. Aku kasih dalam Yesus ini berbicara tentang dengar-dengaran. Dengar-dengaran lebih baik daripada persembahan. Ya kan? Dengar-dengaran. Di sini tidak ada. Ada orang yaitu hanya yang datang itu ke gereja persembahannya. Perpuluhannya, orangnya tidak pernah datang ke gereja.
Saudara, berarti bukan Simeon. Tidak ada kerinduan untuk datang kepada Tuhan. Saudara, jadi orang yang memberi persembahan itu belum tentu mereka dengar-dengaran. Tapi orang yang dengar-dengaran dia suka akan berkorban kepada Tuhan. Dengar-dengaran. Memberi kepada Tuhan, saudara. Beberapa waktu yang lalu kami memberikan satu ilustrasi. Ada seseorang lulus dari sarjana, dia cari kerjaan. Melamar satu pekerjaan. Lantas dia datang ke suatu yaitu perusahaan. Pada waktu dia wawancara bilang lolos, besok kamu langsung bekerja. Waduh, senang saudara ya. Senang, begitu melamar saat datang sekali, besok kamu diterima, besok kamu bekerja. Besok datang saudara, ini perusahaan besar, sarjana. Namanya sarjana pasti mendapatkan posisi yang baik. Lantas dia datang dengan pakai dasi, sepatu, dengan yaitu baju yang rapi. Lantas dia masuk kantor, dia tanya, di mana tempat saya bekerja, di mana ruangan saya untuk bekerja, ditunjukkan. Inilah ruanganmu, dibawa ke halaman. Ini ruanganmu, inilah ruanganmu. Lantas kerjaan apa yang kamu? Katanya kamu mau bekerja apa saja. Sekarang pindahkan batu ini dari seberang jalan sana ke seberang sini. Inilah ruangan pekerjaanmu dan inilah pekerjaan. Lantas bilang maaf. Wong sarjana suruh bekerja, itu pekerjaan kuli saudara ya. Pekerjaan kuli, dia pulang, gak jadi. Beberapa kali lagi dan saudara yang terakhir singkat cerita ini, ada orang melamar, saudara lantas diterima, besok kamu langsung bekerja. Mereka datang, mereka juga karena sarjana pakai baju yang bagus dan pakai dasi, pakai sepatu. Dia bilang, di mana ruangan saya bekerja? Dibawa lagi keluar, inilah ruanganmu. Kerjaanmu pindah batu dari sana ke sana. Dia tanggalkan sepatunya, tanggalkan dasinya, dia angkat batu itu dari tempat itu ke sana. Terus begitu. Tak selesai pulang kamu. Besok datang lagi, pindah lagi batu itu dari sebelah kanan ke kiri. Pindah lagi dia. Pulang. Besok lagi pindah lagi. 3 kali dia lakukan itu. Lantas hari berikutnya dia kan bawa anak kuli pakai baju yang biasa. Setelah itu dia masuk ke kantor, dia siapkan suatu kantor yang bagus. Inilah tempatmu, kursi ini dengan peralatan kamu duduk di sini. Aku kasih dan Yesus kadang-kadang kita diuji seperti ini. Inilah yang dikatakan dengar-dengaran. Orang yang dengar-dengar itu taat. Orang yang dengar-dengar itu apa saja diperintahkan dia akan lakukan. Betul? 1 Samuel pasal 15. 1 Samuel pasal 15 ayat 22 dan 23. Tidak akan saya baca saudara. Baca saja satu pasal itu. Itu kisah mengenai Raja Saul. Saudara, Raja Saul pada waktu dia dipilih, Raja Saul ini adalah pilihan dari seluruh bangsa Israel. Ya, dia lebih tinggi, lebih gagah dari seluruhnya. Cuma dia adalah dari suku Benyamin, suku yang paling kecil. Tuhan pilih dia, dia dipilih. Lantas diurapi oleh Samuel jadi raja. Tuhan memberikan perintah. Ya, Tuhan memberikan perintah. Ada 2 perintah. Yang pertama suruh menumpas orang Filistin. Mengapa saudara? Saudara baca pasal yang ke-14. Ya, maaf saya tidak akan lanjutkan di sini sebab sedang rame-ramenya hari-hari tentang Filistin. Saudara, jadi Filistin itu sedikit sudah ada sejak dahulu kala. Sejak zaman Abraham, Ishak, Yakub, sudah ada. Saudara. Ya, selanjutnya saudara kasih dalam yang kedua, perintah kedua ini di mana Saul diperintahkan untuk melenyapkan orang Amalek. Orang Amalek.
Orang Amalek ini jahat. Ya, dia menyerang pada waktu orang sedang lemah. Kalau hukum perang itu kan sama-sama kuatnya, saudara. Sehingga Tuhan katakan lenyapkan semua, termasuk harta, ternak semua dilenyapkan. Dia mendengar firman Allah itu. Dan dia berangkat berperang memerangi orang Amalek. Dan mendapat kemenangan, saudara. Ya, tetapi ada tetapinya. Tuhan katakan semua dibakar, di bumi anguskan. Ternyata saudara, ada yang dibawa pulang. Kambing, domba, lembu, sapi yang gemuk-gemuk. Ya, puji Tuhan, yang gemuk berhasil dipilih ya saudara. Makanya jangan susah jadi orang gemuk. Yang kurus-kurus dibasmi semua. Wah, nasibnya wong kuru saudara ya. Yang gemuk-gemuk saudara dibawa. Lembu sapi, bahkan rajanya namanya Agag, raja ini gemuk juga, bawa pulang saudara. Ya. Lantas Tuhan berfirman kepada Samuel, aku menyesal memilih Saul jadi raja. Karena dia sudah mendengar firman tetapi tidak melakukannya. Pada waktu Samuel mendengar itu, semalam-malaman Samuel dia berdoa, berteriak saudara, karena Samuel yang bertanggung jawab untuk melantik dan mengurapi Saul ini, dia berdoa saudara. Aku kasih dalam inilah seorang gembala, seorang imam, seorang nabi melihat saudara kasih jemaat, melihat semua rakyat ya sedang melakukan suatu kesalahan. Dia bergumul, berdoa, tentu berdoanya minta ampun. Tuhan ampuni, Tuhan tolong, jangan sampai Tuhan tolak. Kan seperti itu. Saudara, tidak ada seorang hamba Tuhan gembala ada masalah, jemaat ada masalah, wapok lah, syukur lah kowe. Itu gembala Sontoloyo saudara. Mereka berhatin, mereka berdoa, mendoakan. Ada jemaat punya masalah, punya kesulitan, dia berdoa. Samuel semalam-malaman bertindak tidur, dia berteriak-teriak sama Tuhan, Tuhan tolong. Saudara, makanya dalam ayat 22 singkat 23 dikatakan bahwa dia Saul karena dia tidak dengar-dengaran akan, dia mendengar suara Tuhan tapi tidak melakukannya. Lantas dalam ayat itu saya singkat saudara, di mana yaitu persembahan ya lebih baik daripada mendengar daripada persembahan ya, dikatakan kambing domba yang gemuk lemak dan seterusnya. Lebih baik kita baca saja untuk lebih konkretnya saudara. 1 Samuel pasal 15 ayat 22 dan 20, ayat 22 dan 23. Tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan pada korban bakaran dan korban sembelihan? Sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan. Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Sebab pendurhakaan adalah sama seperti dosa bertenung, dan kedegilan adalah sama seperti penyembahan berhala dan terafim. Karena engkau telah menolak firman Tuhan, maka ia telah menolak engkau sebagai raja. Degil itu hati keras, hati ini atos. Padahal hati kan empuk saudara ya, tapi di sini katakan keras, mengeraskan hati. Di sini katakan mengeraskan hati sama dengan menyembah berhala, penyembahan berhala, mengeraskan hati saudara. Saudara, singkat di mana karena dia mendengar tidak melakukan firman Allah, apa yang dia dapat? Dia ditolak jadi raja, bahkan dia kehilangan kedudukan, kehilangan dia itu jabatan sebagai raja, hilang semuanya. Bahkan sampai anak cucunya tidak ada satupun yang meneruskan menjadi raja, hilang. Apa saudara, kedengarannya kelihatannya kan sepele, cuma tidak dengar-dengaran, tapi membawa akibat yang buruk kepada anak cucunya dan seterusnya.
Saudara mendengarkan itu suatu hal yang merupakan suatu perintah Tuhan. Ya, Lukas pasal 11 ayat 28 dikatakan berbahagialah bagi mereka yang mendengar firman dan menyimpannya. Mau berbahagia saudara? Apa kehilangan segala-galanya? Kehilangan jabatan, kehilangan kekayaan, semua hilang lenyap? Mendengarkan Lukas pasal 11 ayat 28. Memelihara. Mereka yang mendengarkan firman dan memeliharanya, dipelihara, terus diingat-ingat akan firman Allah. Wahyu pasal 1 ayat 3 dikatakan, berbahagia bagi mereka yang membaca. Halo? Mau bahagia? Siapa yang baca Alkitab? Ada gerakan baca Alkitab. Yang belum ngikuti, kalau sudah ingin bahagia, ingin yaitu diberkati Tuhan, baca. Berbahagialah bagi mereka yang membacakan. Amin. Baca. Mengapa saudara? Yaitu kami di mana gembala, pemimpin rohani menggerakkan, ayo baca supaya saudara diberkati Tuhan. Tidak kehilangan, tidak ditolak oleh Tuhan. Bagi mereka yang mendengarkan dan bagi mereka yang menuruti, membaca, mendengar dan melakukan firman. Mau bahagia, diberkati Tuhan. Luar biasa. Saudaraku kasih, selanjutnya yang kedua, singkat saja. Ya, sikap untuk menanti janji Tuhan. Hidup benar dan saleh. Soleh, sulikah. Jadi anak-anak yang soleh, sulikah. Itu harapan orang tua, saudara. Benar. Kalau saya pakai bahasa kusuk, ibadai kusuk, sembayangi kusuk, rajin ibadah, rajin berdoa, rajin baca Alkitab, rajin memuji Tuhan dan menyembah Tuhan. Jadi ini rajin, ya saudara, ya rajin dan rajin. Inilah, ya dengan ibadah dengan tulus, dengan lurus, dengan murni, ya saudara tahu kebenaran itu selalu dicari oleh Allah. Karena Allah sendiri adalah sebagai kebenaran. Ya. Jadi kebenaran ini adalah yang datang dari hati yang tulus berdasarkan iman. Ya. Yang ditujukan hanya kepada Tuhan. Serta kasih taat akan Allah. Ulangan pasal 4 ayat yang ke-10. Mari kita baca dengan singkat. Ulangan pasal 4 ayat yang ke-10. Dan ulangan pasal 5 ayat 29. Ulangan pasal 4 ayat 10. Yakni hari ini ketika engkau berdiri di hadapan Tuhan Allahmu di Horeb. Waktu Tuhan berfirman kepadamu. Saat ini kita mendengar firman. Suruhlah bangsa itu berkumpul kepadaku. Maka aku akan memberi mereka mendengar segala perkataanku. Sehingga mereka takut akan Tuhan. Takut kepadaku selama mereka hidup di muka bumi dan mengajarkan demikian kepada anak-anak mereka. Haleluya. Supaya mereka mendengar perkataanku untuk takut akan Tuhan. Pasal 5 ayat 29. Pasal 5 ayat 29. Kiranya hati mereka selalu begitu, yakni takut akan daku dan berpegang pada segala perintahku, supaya baik keadaan mereka dan anak-anak mereka untuk selama-lamanya. Amin. Selama-lamanya. Tetapi Saul berhenti. Stop, bukan selama-lamanya. Kehilangan segala-galanya. Baik kita yang mendengar dan melakukan, kita akan mendapatkan janji Tuhan selama-lamanya. Yang ketiga, saudara, yang terakhir, dipenuhi oleh Roh Kudus. Ayat 28-29 tadi dikatakan, saudara. Berarti dipenuhi Roh Kudus ini saya simpulkan hidup dalam pimpinan dan kekuasaan oleh Roh Kudus. Jadi hidup dipimpin, dikuasai, diatur, ditoto oleh Roh Kudus. Bukan hidup sakarepe dhewe, saenake dhewe. Kalau bahasa kasarnya apa? Saenake udele dhewe.
Bukan seperti ini. Simeon mau hidup dipimpin dan dikuasai Roh Kudus. Roh Kudus memimpin, menguasai kemana, saudara? Halo? Baca tadi di dalam Injil Lukas pasal yang kedua ayat 27-28. Roh Kudus memimpin kemana? Halo? Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya melakukan. Di sini dikatakan ia datang ke bait Allah oleh, berarti Roh Kudus memimpin kemana? Hari Sabat kemana? Ke sawah? Ke pacet? Ke cangar? Ke alun-alun? Kok sepi? Membawa mereka ke rumah Allah, ke bait Allah. Untuk apa, saudara? Berjumpa dengan janji Allah tadi. Berjumpa dengan Mesias. Saudara, ini adalah suatu berkat yang besar jika kita berjumpa dengan Allah, sebab Dia adalah sumber segala sesuatu yang kita perlukan, kita butuhkan. Sumber kesembuhan, sumber kesehatan, sumber kekuatan, sumber sukacita, sumber ayam tentram, sumber pertolongan, sumber keselamatan. Amin. Makanya inilah berkat yang besar apabila saudara ke gereja berjumpa dengan Yesus. Yesus sudah ada, tapi banyak orang-orang datang ke gereja tidak ketemu sama Yesus. Halo? Datang ke gereja tapi tidak ketemu dengan Yesus. Mereka datang dengan beban yang berat, pulang tambah berat lagi. Karena tidak ketemu dengan Yesus. Saudara, seharusnya saudara berjumpa dengan Yesus. Seperti Simeon pada waktu dia berjumpa dengan Yesus. Saudara, orang Kristen yang ibadah berjumpa dengan Yesus, apa tandanya? Apa dalam ayat ini? Menyambut. Masih ada firman Tuhan disampaikan main HP? Berarti tidak menyambut firman. Halo? Main HP? Bagaimana bisa ketemu dengan Yesus yang berhadapan dengan HP? Halo? Repot dengan HP-nya, tidak bisa ketemu dengan Yesus. Saudara, menyambut berarti meresponi, menerima dan percayai, saudara. Maka saudara akan mendapat berkat dan diberkati Tuhan, berkat yang besar. Yang kedua apa? Menatang. Ya, menatang, saudara. Menatang itu menyambut, menggendong, ya, membawa, mengangkat, saudara. Ya, di atas tangan, telapak tangan, digendong. Jadi Simon pada waktu dia masuk, dia ada di rumah Allah, itu Yesus masuk ke rumah Allah, langsung dia sambut dan dia gendong. Bagaimana saudara? Saudara sambut, saudara pulang membawa Yesus. Saudara pulang dari gereja, saudara membawa yaitu juru selamat. Yang tadi melepaskan, membebaskan, memberikan sesuatu yang terbaik tadi saudara. Itu yang saudara bawa. Saat ini pada waktu Simon dia menggendong bayi Yesus. Dia menatang saudara. Nah sekarang yang saudara gendong, saudara bawa, saudara angkat dengan tangan saudara apa? Halo? Setelah sudah mendengar firman Tuhan, berarti saudara menjadi pelaku-pelaku. Saudara mempraktekkan firman Allah ini, mengimani dan mempraktekkan firman Allah. Saudara kasih, Yesus tidak perlu saudara menatang, menggendong, membawa. Tetapi yang saudara tatang dengan tangan saudara adalah pekerjaannya. Tuhan punya pekerjaannya, pelayanannya, gerejanya. Sudahkah saudara lakukan itu?
Itulah yang Allah inginkan dalam hidup kita semuanya. Jadi saudaraku kasih dalam Yesus Kristus di sini sebagai kesimpulan, untuk menanti janji Tuhan dan mendapatkan janji Tuhan itu, pertama apa? Dengaran. Dengar suara Tuhan, percaya dan lakukan firman Tuhan. Dan firman Tuhan itu yang membawa saudara hidup benar, hidup saleh, hidup takut akan Tuhan. Dan yang ketiga, saudara kasih saudara akan tunduk taat kepada Tuhan dalam pimpinan dan kekuasaan Tuhan Roh Kudus yang membawa saudara ketemu sesuatu yang terbaik. Saudara saat ini saudara membawa persoalan apa? Kesulitan apa? Saudara sakit, saudara akan menemukan kesembuhan. Sudah mengalami masalah keuangan, kesulitan, kesukaran, usaha, saudara akan mendapatkan pertolongan. Itu yang saudara temukan hari ini. Di hadapan kita adalah Yesus Kristus, itulah Mesias tadi. Dalam ayat selanjutnya dikatakan dia ini adalah Mesias yang menggenapi janji Tuhan. Saudara kalau sudah baca selanjutnya sampai ayat yang ke-40, saudara, ya, pedang akan menusuk dia. Ini adalah yaitu dia akan mengalami penderitaan, siksaan sampai mati disalib. Saudara, ini penggenapan. Dan saat ini kita ketemu dengan Yesus yang telah menyelesaikan masalah itu, yang telah memikul beban kita dan kesulitan kita dalam perjamuan kudus ini. Mari kita terima perjamuan kudus ini dengan iman, sehingga janji Tuhan dikenapi. Inilah makanan yang sesungguhnya. Inilah minuman yang sesungguhnya. Barang siapa yang minum darahku dan makan dagingku, dia akan tinggal bersama aku dan aku di dalamnya menjadi satu. Bahkan dia akan mendapat suatu kehidupan yang luar biasa. Pemeliharaan dari Tuhan. Firman Tuhan katakan kalau kita makan dengan iman dan percaya, sakit disembuhkan. Itu janji Tuhan. Percaya. Ya, percaya ini tubuh Yesus, ini darah Yesus. Yang lemah mendapat kekuatan yang baru dan mendapatkan janji Tuhan yang luar biasa, suatu kehidupan bukan seperti Saul stop, tapi firman Tuhan kata selama-lamanya. Tuhan kiranya memberkati kita pada saat hari ini. Kita mempersiapkan diri untuk menerima perjamuan kudus. Kita mau sambut, kita mau terima dengan iman sehingga janji Tuhan digenapi dalam hidup saudara. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa semua bangkit berdiri, angkatlah tangan saudara. Tuhan, penuhkan kami, urapi kami dengan Roh Kudus, tuntun kami, pegang kami dalam kebenaran dan kesalehan Tuhan, untuk kami dapat bertemu dengan Engkau setiap hari, setiap saat. Haleluya.
Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur berterima kasih pada saat siang hari ini, di mana Engkau telah hadir di dalam hidup kami, dalam jemaat-Mu, di tengah-tengah jemaat yang hadir saat hari ini. Tuhan, Kau telah menyatakan diri-Mu dalam hidup kami melalui kebenaran firman Allah yang sudah kami dengar, Tuhan, biarlah kami mau meresponi, menerima, mempercayai, dan menjadi pelaku-pelaku firman Allah, sehingga janji Tuhan dikenapi. Kami menjadi orang-orang yang berbahagia, beruntung, orang-orang yang diberkati oleh Tuhan, bukan orang-orang yang celaka, orang-orang yang terkutuk, tapi orang-orang yang menerima kemuliaan Allah. Sebagaimana Simeon, ajar kami Tuhan Yesus senantiasa, oh Tuhan, merindukan kehadiran-Mu dalam hidup kami, karena kehadiran-Mu selalu membawa pertolongan, membawa sesuatu yang terbaik, bawa mujizat dalam hidup kami, Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Roh Kudus mengurapi kami, memenuhi kami, memberikan pencerahan, memberikan pemahaman akan kebenaran firman Allah, dan memberikan kemampuan untuk kami menjadi pelaku-pelaku firman Allah, sehingga apa yang kami dengar kami percayai, janji Tuhan dikenapi dalam hidup kami. Bagi jemaat yang hadir saat ini, yang sakit disembuhkan, lemah mendapat kekuatan yang baru, yang susah mendapatkan penghiburan dari Roh Kudus. Terima kasih, semua ditolong oleh Tuhan, semua sudah dibebaskan, dilepaskan dari semua ikatan, semua belenggu, semua kesusahan, semua persoalan dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Ibadahnya kami akan menerima perjamuan kudus sebagai penggenapan janji Tuhan. Seharusnya kami yang menderita, yang terkutuk, yang binasa, yang hancur, tetapi Tuhan telah mengganti semuanya dengan perjamuan kudus, mengingatkan kembali bahwa Engkau telah mati di salib untuk menebus dosa kami, dan Engkau telah bangkit Tuhan, memberikan kehidupan yang kekal dalam hidup kami. Layakkan kami menerima tubuh dan darah-Mu Bapa. Ampuni apabila ada dosa kami. Pelan-pelan perjamuan kudus juga Tuhan layakkan untuk membagi-bagi tubuh dan darah Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami menerima dengan iman, dan kami mau makan dengan iman Tuhan Yesus, tubuh Yesus, dan minum darah Yesus dengan iman. Karena dengan iman sesuatu yang Tuhan janjikan akan digenapi dalam kehidupan kami semuanya. Terima kasih Bapa, kami berkati roti dan anggur ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Berkat Allah turun dalam roti dan anggur ini sebagai tubuh dan darah-Mu Tuhan, menyatu dalam kehidupan kami, sehingga Tuhan Yesus, kuasa yang dari Tuhan ada dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan hamba berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Saudara duduk. Saudara akan terima tubuh Yesus, dan dari kita akan makan bersama dan kita minum bersama. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Sudah menerima
tubuh dan dari kami jemput untuk bangkit berdiri. Syukur dalam Simfoni indah, ajaib, ajaib Tuhan, ajaib namamu, nama yang dimana Yesus namanya. Kudus, kudus, kuduslah Kudus, kudus Tuhan, kudus namamu. Ku beri syukur dalam simfoni indah, ajaib, ajaib Tuhan, ajaib namamu, nama yang dimana Yesus namanya. Kudus, kuduslah Tuhan. Kudus, kudus Tuhan, kudus namamu. Ku beri syukur dalam simfoni indah, ajaib, ajaib Tuhan, ajaib namamu, nama yang dimana Yesus namanya. Kudus, kudus Tuhan, kudus namamu. Ku beri syukur dalam simfoni indah, ajaib, ajaib Tuhan, ajaib namamu. Angkat ini tubuh Yesus, tangan kanan saudara lebih tinggi dari kepala saudara. Haleluya. Yesus namanya. Sebelum kita makan tubuh Yesus, kita akan dengar kebenaran firman Tuhan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya lalu memberikannya kepada murid-murid dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Kita makan tubuh Yesus dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Mari kita makan bersama. Haleluya, angkat cawan ini darah Yesus. Dengan kanan saudara, sebelum kita minum darah Yesus, kita akan dengar firman Tuhan. Sudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini. Bab inilah darahku, darah perjanjian ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Kita minum dari Yesus dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus, berkat atas kita sekalian. Haleluya, amin. Mari kita minum bersama. Haleluya. Patut saudara bersyukur kepada Tuhan. Janji Tuhan digenapi dalam hidup saudara pagi hari ini.
Dengan iman saudara menerima janji Tuhan. Haleluya. Mendapatkan kelepasan pertolongan dan mujizat yang dari Tuhan. Oh Yesus, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Pujikan sekali lagi. Nanti Evander Panggabean maju ke depan dan berdoa. Haleluya, terima kasih. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kasih karunia-Mu Tuhan yang terus Kau curahkan kepada kami Tuhan. Sehingga hari ini kami ada Tuhan di sini Tuhan memuji Engkau Tuhan, mendapat kasih karunia, mendapat pengampunan kembali Tuhan, mendapat anugerah Tuhan. Itu adalah bukti kami adalah anak-anak-Mu Tuhan. Bukti kami terus dibasuh dengan firman-Mu sehingga kami terus Tuhan dapat melangkah Tuhan di jalan-Mu ya Allah. Engkau tidak pernah membiarkan kami Tuhan untuk terus hilang arah ya Allah. Engkau terus Tuhan memberikan kami arahan melalui hamba-Mu Tuhan, supaya kami bisa mengerti Tuhan begitu besar kasih-Mu untuk kami Tuhan. Ajar saja kami Tuhan untuk mengerti siapa kami Tuhan, yang layak mendapat kasih-Mu Tuhan, yang layak mendapat firman-Mu Tuhan. Kami tidak lebih baik Tuhan dengan orang-orang yang di luar sana yang mencari hikmat-Nya Tuhan, mencari damai Tuhan. Tetapi hari ini kami semua di sini mendapat kasih-Mu Tuhan, mendapat damai-Mu Tuhan. Bukan karena kami yang bisa dan bukan karena kami yang mampu, hanya karena kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Allahku, terima kasih Tuhan buat firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan yang terus membiarkan kami Tuhan di tengah-tengah keadaan ini Tuhan. Kami boleh Tuhan menguatkan kaki kami Tuhan. Karena kami yakin Tuhan Allah yang kami sembah adalah ajaib Tuhan. Allah yang kami sembah lebih besar dari apapun Tuhan, dari masalah kami Tuhan. Hari ini ampuni saja kami Tuhan kalau di antara kami ada yang berkeras hati Tuhan. Tapi sesungguhnya hari ini kami telah mendengar Tuhan firman-Mu melalui hamba-Mu Tuhan. Itu yang akan menjadi kekuatan kami Tuhan untuk mengaruhi hari-hari kami ya Allah. Terima kasih Tuhanku, terima kasih Tuhan buat firman-Mu Tuhan. Biarlah Kau yang akan membalas hamba-Mu Tuhan. Biarlah hikmat terus Tuhan keluar sehingga kami jemaat-Mu bisa bersatu Tuhan di dalam Engkau Tuhan. Dan boleh Tuhan membawa damai-Mu keluar ya Allahku dari setiap pribadi kami masing-masing. Karena sesungguhnya Tuhan firman itu dalam hati kami, Engkau yang akan menumbuhkannya Tuhanku. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Allahku. Sebentar Tuhan kami akan memberi persembahan Tuhan. Sungguhnya Engkau yang menguduskan tangan kami Tuhan.
Karena di hati kami Tuhan udah ada firman-Mu ya Allahku. Biarlah itu yang menjadi pegangan kami Tuhan. Biarlah kami Tuhan berpikir bukan kami yang memberi, tapi Engkau yang lebih dahulu memberi ya Tuhanku. Terima kasih Yesus, terima kasih Allahku. Engkau Allah yang Maha Kudus, Engkau Allah yang besar, dan Engkau adalah Allah kami Tuhan. Kami bangga jadi hamba-Mu ya Allahku. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Silakan duduk saudara. Saudara diberkati oleh firman Tuhan. Amin. Kita bangga punya Allah yang besar. Dia Tuhan yang berjanji, maka Tuhan akan menggenapi. Asalkan kita mau dengar-dengaran, taat, dan mau dipimpin oleh firman Tuhan. Amin. Mari persiapkan persembahan kedua saudara. Penjalan kantong kolektor bisa maju ke depan, dan kita angkat satu pujian, kerja buat Tuhan selalu manis. Buat Tuhan selalu manis, biar pikul salib selalu manis. Ayo kerja buat Tuhan, sungguh senang-senang, dipanggil Tuhan selalu manis, membuang diri ke ladang Tuhan saudara, serta Tuhan selalu manis. Kerja buat Tuhan selalu manis, biar pikul salib selalu manis. Ayo kerja buat Tuhan, sungguh senang-senang, dipanggil Tuhan selalu manis, membuang diri ke ladang Tuhan saudara, serta Tuhan selalu manis, 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 manis. Ikut Tuhan Yesus sungguh 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 manis. Puji nama Tuhan. Sungguh indah hari ini kita dilawat oleh Tuhan. Lawatan Tuhan membawa kita seperti Simeon, penuh dengan sukacita setelah berjumpa Yesus. Amin. Kalau hal ini terjadi dalam hidup kita, sehingga kita datang dengan beban, pulang dengan sukacita. Amin. Haleluya. Inilah yang diinginkan Tuhan dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Terima kasih atas kehadiran Bapak, Ibu, Saudara yang telah beribadah pada siang ini. Terima kasih atas korban kasih Bapak, Ibu, Saudara, baik untuk pekerjaan Tuhan maupun untuk keluarga kami hamba Tuhan, berupa apapun yang Bapak Ibu berikan kepada kami. Doa kami hanya Tuhan Yesuslah yang mampu membalas, memberkati Bapak Ibu. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Bapak Ibu mohon untuk diperhatikan sejenak untuk pengumuman, karena banyak sekali pengumuman.
untuk ibadah hari Minggu yang akan datang, penerima jemaat keluarga Bapak Eliezer lagi. Oh keliru rek, angkanya salah. Penerima jemaat keluarga Pak Pangabean, puji Tuhan. Persembahan keluarga Bapak Theophilus hari Rabu jam 5 ibadah pertengahan minggu dipandu oleh Ibu Sulung. Hari Kamis jam 6. Nah ini Bapak Ibu, doa pelayan-pelayan untuk persiapan hari Jumat. Jadi bukan hanya pelayan-pelayan yang berdoa, jemaat Allah yang punya beban tanggung jawab untuk kita, yaitu bersama-sama berdoa, yaitu jam 6. Nah sekarang persoalannya pemuda remaja. Saya harap pemuda remaja juga ikut. Sebenarnya pemuda remaja inilah yang ada garis depan setiap ada kegiatan, tidak mendelep, ya kan? Jangan. Kenapa? Mereka ini adalah generasi penerus, ya. Dari penerus siap-siap toai kano nyatane. Siap-siap tok kanoan. Nah, yo. Tuhan, jadi koordinator kita datang supaya apa Bapak Ibu, supaya Roh Allah bekerja, ya, supaya pekerjaan Roh Allah bekerja sehingga memberkati kita, puji Tuhan. Jadi hari Kamis jam 6 doa seluruh pelayan-pelayan, koordinator dan jemaat yang punya kepedulian, monggo kita sama-sama bersekutu berdoa, puji Tuhan. Hari Jumat jam 8 ini bagi mereka yang akan dibaptis. Jadi yang akan dibaptis jam 8 sudah harus standby di tempat ini dan membawa pakaian yang saat kita bawa ke rumah Allah ini nanti dicelupno, ya, nanti itu basah. Nah, jadi yang ikut baptisan bawa double, ya, dan tak ganti. Jadi itu nanti yang sudah masuk di kolam, nah nanti ganti, ya, kemudian mengikuti ibadah jam 9. Ibadah Paskah atau Jumat Agung. Kemarin Bapak Gembala ditelepon dari Polsek, besok itu Jumat itu acara apa, Minggu acara apa. Nah katakan Jumat itu apa, Jumat Agungnya dirayakan, Minggu kebangkitan juga dirayakan. Dijawab Bapak Gembala, hanya satu Jumat Agung aja, Minggunya ibadah seperti biasa. Jadi nanti koordinator mungkin tinggal sebentar untuk membicarakan hal ini, ya, untuk keamanan. Puji Tuhan, jadi jelas ya Bapak Ibu. Jadi hari Jumat ada dua hal. Yang dibaptis jam 8 sudah standby. Dan jam 9 seluruh jemaat Allah harap hadir. Karena apa? Hari yang sangat bersejarah. Amin, haleluya. Untuk hari Jumat penerima jemaat, hari Jumat penerima jemaat sapa le? Pak Pangabean juga. Betul kok, oh, aku bener loh. Berarti Jumat besok yang penerima jemaat keluarga Bapak Pangabean. Persembahannya ini hari Jumat ya. Persembahan Ibu Mut, Ibu Heni, Ibu Nanu, kalau di atas nanti ada ya.
di atas. Jadi ada yang di bawah, 2, yang 1 di atas. Puji Tuhan. Hari Sabtu jam 10 ada doa, jam 6 doa pelayan-pelayan seperti biasa. Hari Minggu sekolah minggu dipending, diganti sore hari, memperingati hari Paskah. Jadi dengar, hari Minggu bagi sekolah minggu jam 7 tidak ada, diganti sore hari jam 4. Aduh kakak jam 3 ya. Nah sudah ya. Dan jam 9 seperti ibadah umum seperti ini. Jadi sekolah minggu diganti jam 4 untuk perayaan Paskah pemuda dan remaja jadi 1. Ya nanti di situ mungkin ada lomba hias telur atau apa-apa nanti dilaksanakan. Puji nama Tuhan. Demikian pengumuman ibadah. Senin, Selasa, Jumat ada doa malam di mall. Oh, Jumat berarti di Tumapel digabung, tidak ada ibadah di Tumapel ya. Jadi Jumat ibadah di Tumapel dijadikan 1 ibadah, yaitu Jumat Agung. Nah sehingga doa malamnya Jumat, Kamis dan Senin, Selasa. Puji Tuhan. Minggu seperti biasa jam 9 ibadah kebangkitan. Ibadah minggu itu ibadah kebangkitan. Namanya. Kemudian Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, nanti kita lihat keadaan kita sekitar ini kan kotor. Kira-kira saya tidak bisa menentukan untuk kerja bakti nanti setelah ibadah ini kira-kira jam berapa. Bapak Ibu Saudara ditentukan. Bapak Warto siap jam piro? Jam 4 udan. Jam berapa Bapak Ibu? Hah? Jam 2. Jam 2 kok cik turu kok. Jam berapa Bapak Ibu? Jam 2 ya. Nah, ibu-ibu nanti bawa konsumsinya, kue atau es atau apa gitu ya. Nah, kemudian bawa cangkul dan sabit. Bawa cangkul dan sabit ya. Kenapa? Nanti untuk bersihkan dari sini sampai sana nanti. Ya, janggal-janggal itu tolong ya sekali-sekali lah. Terus apa yang ada di ini ya nanti apa jerami itu kita bersihkan ya, sekali-sekali kita kerja bakti untuk ya perjalanan kita ini ya. Puji Tuhan. Jadi jam berapa Bapak Ibu siapnya? Jam 2. Nah, puji Tuhan jam 2. Jadi jam 2 nanti bawa apa Bapak Ibu? Cangkul. Ibu-ibu bawa puji Tuhan, terima kasih ya. Ya, puji Tuhan. Demikian pengumuman ibadah sepanjang minggu yang kita akan lalui. Kita sama-sama bawa doa. Koordinator nanti ya berhenti sebentar, baik latihan pujian remaja, kaum wanita, kaum pria umum, latihan sebentar. Dan tidak salah konsumsi mungkin sudah atau belum, jadi nanti dibicarakan hari ini sudah mepet ya Bapak Ibu. Kemudian ada berita lagi nanti, kalau akeh-akeh berita lali minggu lagi ya, yaitu Paskah umum wilayah yang ada di Belanggu. Nah nanti aja minggu saya umumkan lagi siapa-siapa yang ikut. Puji Tuhan. Demikian pengumuman ibadah sepanjang minggu. Dan kita akan akhiri ibadah kita pada siang hari ini. Kita berdoa untuk anak-anak Tuhan yang tidak hadir, seperti Ciana yang memerlukan dukungan doa dari jemaat agar Ciana yaitu boleh sehat kembali dan membawa keluarganya untuk kembali setia iring Tuhan.
berdoa untuk pekerjaan Tuhan, berdoa untuk anak-anak Tuhan yang tidak hadir, berdoa untuk perjalanan kita sepanjang minggu yang kita akan lalui, berdoa untuk bangsa dan negara. Mari kita sambut semua bangkit berdiri, kita pujikan satu pujian, janjimu seperti fajar pagi hari. Saya mohon dengan kasih Kristus, Bapak Sulistyo berdoa sebelum doa berkat. Kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup, hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tak betapa dalam kasih-Mu. Tanah Tuhan yang telah menyampaikan firman-Mu Bapa, semoga firman-Mu ini menjadi rema bagi kami dalam menjalankan aktivitas sehari-hari Tuhan. Terima kasih Bapa Tuhan, dan juga berkati kami Bapa sepanjang minggu nanti ini Bapa Tuhan, dalam pekerjaan kami Bapa Tuhan, dalam studi kami, anak-anak kami Tuhan ya Tuhan, Kau berkati mereka juga Tuhan, dan juga untuk para petani yang para pekerja swasta, pegawai swasta Bapak Tuhanku, Kau berkati mereka Tuhan. Juga Kau berkati pemerintahan kami Bapak Tuhan, presiden kami Tuhan, Bapak jajaran sampai ke bawahnya Tuhan, Kau berkati mereka Bapak, Kau berikan roh kehikmatan kebijaksanaan bahwa dalam melakukan pemerintahan ini Bapak Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan juga Engkau sembuhkan, Kau pulihkan si anak Bapak yang sakit Bapak, Engkau bila-bila menyembuhkan Bapak Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Doa yang jauh sempurna ini kami panjatkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Adakanlah tangan saudara ke atas untuk menerima berkat ilahi. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintah-Nya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu
dan menjadi bagianmu. Sebabnya jemaat yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, pulanglah ke tempat masing-masing. Terlebih dahulu terimalah segala berkat, rahmat, anugerah, damai sejahtera daripada Allah Bapa, cinta kasih sayang kasih karunia kemurahan Tuhan Yesus Kristus, persekutuan urapan Allah Rohul Kudus turun dengan limpahnya memberkati saudara mulai siang hari ini sampai Maranatha Tuhan datang kali yang kedua menjemput bawa masuk dalam surga yang mulia. Di dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya sama-sama katakan, Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa di dalam surga, syukur terima kasih, amin. Terima kasih, selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati, selamat pulang. Manise, manise.